Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, tapi sebelum itu saya kenalkan diri dulu. Nama saya Indra Wijaya Kusuma, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Rekaman ini adalah rekaman kegiatan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik, yang dimana nanti rekaman ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada observasi namanya, yang dimana nanti saya akan mewawancarai guru yang saya akan observasi di dalam kelas. Terus nanti tahap kedua itu adalah observasi di dalam kelas itu sendiri, dan tahap yang terakhir yaitu adalah pasca observasi. Baik, untuk kali ini kita ke tahap pertama, yaitu tahap pra observasi. Sebelum ke tahapan ini, saya kenalkan dulu, saya bersama Bu Yani. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Gangga. Selamat pagi Bu Yani. Selamat pagi Pak Indra. Baik Bu Yani, seperti yang saya katakan tadi, hari ini adalah jadwal pra observasi kita, ya, yang dimana rencananya saya akan melakukan observasi kegiatan ibu di dalam kelas nanti, ya. Tapi sebelum itu izinkan saya menyampaikan tujuan dulu. Tujuan saya ingin melakukan aksi nyata ini itu bagaimana guru-guru yang terlibat langsung dalam kegiatan ini, terutama di SMP kita itu bisa memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, terutama terkait tentang kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada murid, seperti itu Bu ya. Nah, terus kira-kira ya, kelas mana yang akan Ibu isi nanti untuk kegiatan seperti ini? Baik Pak Indra, mungkin yang akan diobservasi nanti kelas 73 sesuai dengan kelas yang saya ampu. Oke, berarti kelas 73 Bu ya. Baik, terus kapan kira-kira kita akan melakukannya Bu? Rencananya sesuai jadwal, yaitu hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2020. Oke, berarti nanti jadwalnya Ibu di kelas 73 ini adalah hari Rabu Bu ya? Iya. Itu nanti kita mulai tanggal 7 Februari berarti ya. Baik, ini Ibu nanti hari Rabu ini jam berapa? Jam 1.23. Jam 3, berarti 3 jam pertama Bu ya? Iya. Baik. Terus lalu kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti ini? Karena yang kita gunakan adalah diskusi, jadi saya ingin siswa saya atau murid saya mampu berdiskusi secara aktif, mampu mempresentasikan hasil diskusi terhadap kelompok lain dengan percaya diri, dan mampu untuk menanggapi antar sesama kelompok. Oh baik, jadi intinya aktif dalam berdiskusi. Iya, ya? aktif Iya. dalam berdiskusi. Saya punya gambaran, berarti nanti dalam kegiatan pembelajaran Ibu itu ada kegiatan yang dimana nanti akan dibagi menjadi kelompok-kelompok ya. Iya. Oke, baik. Terus kira-kira bagian mana yang nanti saya akan amati secara khusus? Untuk bagiannya namanya kelompok, berarti aktif dalam berdiskusi, mampu berdiskusi antar sesama anggota kelompok, menyimpulkan hasilnya, terus mereka mampu mempresentasikannya di depan kelompok yang lain, dan mampu untuk dari kelompok yang lain bisa mampu untuk menanggapi. Karena selama pengamatan saya selama ini, siswa jika pembelajaran itu kurang aktif dalam mau menyampaikan pendapat atau maupun dalam berdiskusi. Oke, jadi intinya berarti ada beberapa siswa atau sebagian besar siswa itu ketika berdiskusi masih kurang aktif ya? Iya, masih kurang aktif.
Lalu agar ya permasalahan yang ibu temukan itu, yaitu misalnya siswa kurang aktif dalam diskusi, strategi apa yang kira-kira ibu ingin terapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Strateginya adalah membangun kemitraan terhadap siswa saya, karena dalam diskusi itu ada beberapa anak yang sebenarnya takut untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi strateginya itu saya sebut dengan salah bukanlah masalah. Salah bukanlah masalah. Iya. Bagus Jadi sekali. jadi dalam mengungkapkan pendapat mereka jangan dipikirkan salahnya dulu. Jadi ketika mereka mengungkapkan pendapat berarti mereka sudah mulai bisa aktif dalam pembelajaran dalam kelompok itu. Jadi kesalahan bukan masalah di sini. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap dari apa yang ibu paparkan tadi, bahwa sebenarnya anak-anak kita ini dia punya pendapat gitu ya, Iya. tetapi terkadang dia takut untuk Takut. mengungkapkan itu Iya. ya. Jadi Takut salah, takut dimarahi, karena namanya anak-anak baru dari SD kan pola pikirnya masih anak-anak, masih takut, ada rasa takut memberikan pendapatnya. Padahal sebenarnya mereka tahu, hanya untuk mengungkapkannya itu masih takut untuk salah nanti dihukum. Nah, Oke, baik. jadi strateginya salah bukanlah masalah. Oke, salah bukan masalah. Bagus itu, Bu. Ya, Eh, terima kasih Pak. Selanjutnya, kira-kira dari kegiatan pra observasi yang kita lakukan Iya. sekarang ini, harapan ibu apa? Harapan saya yang pertama, mereka aktif dalam pembelajaran, yaitu aktif dalam diskusi. Setiap anggota kelompok bisa menyampaikan pendapatnya kepada teman yang lain, tidak ada anak yang mendominasi satu dengan yang lainnya. Terus ketika mereka berdiskusi, mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat mereka. Harapan saya itu berani menyampaikan pendapat mereka tanpa memikirkan kesalahannya itu, berani. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup, Bu, kegiatan kita hari ini, yaitu pra observasi. Ya, semoga nanti pada saat kegiatan supervisi tadi dalam kelas bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan, Bu ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas bimbingannya Pak Indra. Baik, sama-sama, Bu. Iya, Ya. sama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sekalian kegiatan pra observasi saya bersama Ibu Yani, guru IPA SMP Negeri 3 Gangga. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu observasi atau supervisi di dalam kelas nanti. Itu rencananya kami mensepakati hari Rabu, ya, hari Rabu tanggal 7, ya, karena bertepatan dengan jamnya beliau di kelas 73 itu. Ya. Baik, sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
pada ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Pada ekosistem terjadi aliran energi. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ayo dong. Angkat dong tangannya. Buang. Apa ekosistem? Ya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik itu terdiri dari makhluk hidup dan abiotik adalah lingkungan yang tak hidup. Contohnya seperti cahaya matahari, tanah, air. Jadi sekarang guru punya dua gambar. Ini gambar pedesaan dan perkotaan. Karena sebelumnya kita sudah tahu kan ekosistem, ya, ada makhluk hidup, ada lingkungan yang berinteraksi, di mana ada hubungan timbal balik. Jadi saling memengaruhi antara lingkungan biotik dan abiotik tersebut, makhluk hidup dan lingkungannya. Perhatikan gambar ini, ada pedesaan dan perkotaan. Nah, di sini kalau Bu Guru meminta kalian untuk memilih, kira-kira kalian lebih suka tinggal di pedesaan ataukah di perkotaan? Coba Sadu, kamu lebih memilih tinggal di pedesaan. Alasannya apa memilih pedesaan? Apa? Nah, tidak ada polusi udara katanya, sehingga lebih senang tinggal di pedesaan. Ada yang senang tinggal di perkotaan? Anak-anak milenial mana mau tinggal di desa ini? Jangan bohong. Ada yang mau tinggal di perkotaan? Lihat. Jadi hampir di mana alasannya adalah karena tidak ada polusi atau pencemaran. Nah, itulah yang akan menjadi topik kita hari ini, yaitu adalah aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungannya. Jadi yakin semuanya memilih pedesaan? Yakin. Jangan nanti pulang-pulang di desa ada apa-apanya. Jadi tujuannya, jadi 100% ini memilih pedesaan. Nah, sesuai dengan pilihan kalian itu karena alasannya katanya satu, tidak ada polusi Bu, jadi mending tinggal di desa aja, banyak tumbuhannya, nggak ada kendaraan bermotor katanya Putri, adem katanya. Ya, jadi sesuai dengan pemilihan kalian tadi dan alasan kalian utarakan, sehingga guru akan membawa topik kita. Tujuannya adalah upaya-upaya kita untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Karena sekarang aja di desa-desa banyak juga kita lihat banyak sampah. Benar tidak? Benar. Sungai-sungai kita ini misalnya sungai sepanjang Todo itu guru lewat itu banyak sekali sampah di pinggir jalan. Jadi tujuan kita hari ini adalah
bagi kita, yaitu benar, maaf, salah, bukan masalah. Di mana pendekatan yang akan kita lakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Guru akan membagikan kelompok, lalu dalam satu kelompok itu kalian akan berdiskusi. Ingat, di sini intinya bahwa keaktifan kalian yang akan guru nilai, sikap kalian, keterampilan psikomotor kalian dalam berdiskusi, mengungkapkan pendapat kalian, supaya kita lebih memahami gimana sih upaya-upaya kita mengatasi dan mencegah pencemaran. Karena bukan saja di kota, ya kota sudah jumlah ya pasti terjadi banyak pencemaran. Tapi kalau di desa ini, bagaimana kita mencegah supaya tidak? Untuk lebih memahami materi itu, kita akan belajar dalam kelompok, di mana dalam kelompok itu tidak ada yang mendominasi berpendapat. Ya, saya kan juara kelas, jadi suka-suka saya yang kuasai. Saya kan paling geng kelas ini. Ya kan, paling gengnya Rika ya, geng saya ya. Sehingga saya harus mendominasi, tidak. Jadi semua bu guru mau untuk bisa mengungkapkan pendapat dalam diskusi. Diskusinya akan bu guru sajikan 3 artikel mengenai lingkungan. Di dalam ada 6 kelompok. Di dalam satu artikel akan diselesaikan oleh 2 kelompok, di mana 2 kelompok itu bertugas akan saling menanggapi pada presentasi. Jadi nanti ada diskusi kelompok, lalu ada yang bertanya. Untuk lebih paham lagi, guru akan membagi kelompok, di mana 3 deret di depan akan menjadi 1 kelompok, 5. Nanti dia masuk kelompoknya si Lisa ya, jadi 5 ya, 2, 4, 5 sampai di Rehun 1 kelompok bersama Putri. Rihan ke belakang akan 1 kelompok. Fatih sampai di Ripal 1 kelompok ya, dan Anja sampai di Murah Ngade 1 kelompok ya. Iya kan, sampai Adril 3 kelompok belakang ya Anja. Jadi silakan untuk mempersingkat waktu kita tanpa bersuara. Ya, guru persilakan. Kan, kelompoknya.
petunjuknya. Ada materinya, ada kelompoknya diisi dengan nama kelompoknya. Terus nanti disajikan ada tujuannya, ada diskusi kelompok. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab. Lalu setelah diskusi selesai, kita akan mempresentasikan hasilnya masing-masing. Di mana setiap individu akan bertanggung jawab terhadap soal masing-masing. Jadi nanti yang presentasi di depan itu bukan satu orang yang berbicara. Dan jika ada kelompok yang beda, jika ada anggota yang tidak berbicara, berarti dia bertugas menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Jadi itu Bu Guru beri kebebasan dalam kelompok kalian untuk menentukan. Di sini tidak ada yang mendominasi, ya. Tetapi dicari penyelesaiannya, pemecahan masalahnya secara bersama. Keaktifan kalian dalam berkelompok akan Bu Guru nilai selama proses diskusi. Diskusi Bu Guru beri waktu hanya 20 menit. Jadi cermati, analisa baik-baik. Ya? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Guru akan membagi LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya. Silakan disimak artikelnya, lalu didiskusikan masalah pertanyaan yang diberikan. Jawab pertanyaan-pertanyaan diskusinya langsung pada lembar LKPD-nya, ya. Silakan bukunya, jangan melambung. Ya, silakan. Berkelompok. Ayo, silakan kerjakan bersama-sama. Jika ada pertanyaan, bertanya. Jika ada yang tidak mengerti atau kurang, silakan didiskusikan artikel
konteks pertanyaannya. Karena pertanyaannya adalah sekitar artikel, guru berharap jawabannya adalah seputar isi dari artikel itu. Iwan, kamu ngantuk? Topang dagu?
teorinya lain-lain di Manggarai. Ada kabupaten di NTT namanya Manggarai. Rais-rais Jawa berdasarkan artikel muncul di apa daerah aliran sungai. Ada kan istilah-istilah penting itu daerah aliran sungai. Kalau daerah aliran sungai berarti bukan hanya sungainya, apanya juga ada. Bukan tanahnya kan? Kualitas udara tidak sehat karena desa adanya pembatasan kendaraan pribadi. Apa yang terjadi pada peristiwa atau tersebut? Apa penyebabnya? Bedakan kata penyebab sama dampak ya. Penyebab itu yang membuat, dampaknya setelah disebabkan oleh yang membuat tersebut, apa akibatnya. Dampak itu sama artinya dengan akibatnya.
Jangan bisa tersasar terus dipakai. Ya, kalau info yang masuk di sini ada buku. Kalau tulisannya panjang ya, tulisannya sama. Kecil imut kayak orangnya ya. Nih, kenapa kamu Azrin masih berduka? Kok matamu berkaca-kaca? Ingat hilang. Hah? Kenapa? Minta pause dia. Jangan di stop pause. Itu maksudnya. Dia berkata. Kerjakan tuh. Kamu mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Karena kita berasal dari desa kota, maka kita mulai dengan kelompok desa. Silakan kelompok desa mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok desa mendapat artikel yang sama dengan kelompok sampah. Jadi kelompok sampah bisa menyimak. Jangan ada kebiasaan kalian itu. Nah, yang lain sudah tidak ada gerakan menulis. Ketepatan waktu menjadi penilaian. Kebiasaan kita kalau diskusi kelompok, ya leha-leha kita belajar untuk memanage waktu kita. Silakan 6 kelompok yang lain menyimak. Tidak ada lagi yang menulis karena sudah waktunya mengkomunikasikan hasil dari presentasi kalian masing-masing. Untuk kelompok desa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok desa akan
kelompok desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa jalan-jalan ke kota. Kita beri kesempatan kelompok kota. Waktu dan tempat diperlukan.
bisa. Untuk mencegah dan mengatasi peristiwa penularan uang. Dengan mempercepat kendaraan listrik, katanya. Kasih diskusi kalian bisa diajak apa? Sama menggunakan sepeda listrik. Itu aja hasil diskusinya.
Behera. Kopi hijau. Kopi hijau. Hah? Ya kopi hijau. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatir Muntamanan. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai pendapatan dana sampah. Apa penyebab terjadinya perburuan pada habitat tersebut? Kondisi sampah yang sedang dibakar dan sampah yang menumpuk menjadi penyebab utama terjadinya perburuan tersebut. Sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang berpengaruh pada keanekaragaman hayati, kualitas air, tanah,
Makanya dari arti tersebut kalian sudah bisa tahu bahwa akibat dari beberapa penyebab atau zat tertentu dapat mencemari lingkungan. Juga ada mulai dari kata yang pertama, kata kuncinya ada sampah. Ya,
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indra Wijaya Kusuma, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Baik, video ini merupakan video ketiga kita terkait tentang tagihan di MLS, yaitu aksi nyata modul 2.3, yang dimana video ini merupakan video pasca observasi. Jadi nanti di sini saya sebagai observer akan melakukan wawancara bersama rekan saya di sini, Bu Yani, yang pada pertemuan yang lalu sudah saya melakukan observasi kelasnya. Cuma yang membedakan kali ini adalah kita didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Syarifuddin. Ya, beliau ini adalah guru di salah satu SMA di Kabupaten Lombok Utara. Baik, yang izin masuk Pak. Silakan. Pengajar. Bu Yani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya, di mana saya melihat ibu di dalam kelas itu melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, kira-kira dalam pelaksanaan kemarin itu secara keseluruhan kesulitan apa yang Ibu bisa temukan pada saat pembelajaran itu? Kalau dari kesulitan mungkin dari menyampaikan presentasi, masih karena kami anak-anaknya belum terbiasa untuk melakukan presentasi di kelas, jadi mungkin dari suaranya juga yang nadanya yang masih kecil karena takut akan salah ngomong gitu. Dari nada bicara gitu. Dari presentasinya ketidakberaniannya menyampaikan pendapatnya. Baik, dari secara keseluruhan observasi yang saya lakukan kemarin, itu dari hal apa yang kita sudah sepakati pada pra-observasi kemarin, Ibu menitik beratkan bagaimana siswa itu berani ngomong, terus aktif dalam diskusi ya. Nah, gambaran secara umum itu sudah dapat semua. Ya, sudah bagus Bu Guru. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran itu? Setelah melaksanakan kegiatan kemarin, saya ada perasaan lega, bahagia juga, karena untuk presentasi itu jarang sekali ada yang mau berani untuk maju untuk membaca hasil diskusi. Jadi perasaan lega dan bahagia juga, dan sangat antusias. Antusias ya Bu ya? Iya. Selanjutnya, kalau menurut Ibu nih, proses pembelajaran yang berjalan pada saat kita melakukan observasi itu sudah sesuai dengan rencana enggak? Yang seperti Ibu inginkan pada saat kita wawancara observasi. Sudah sesuai rencana, hanya mungkin waktunya kemarin. Mereka itu kalau nggak dibatasi untuk berdiskusi sesama anggota kelompok itu akan lama. Kalau nggak dibatasi waktu itu kayak ngaret-ngaret. Jadi itu mungkin yang menjadi kendala. Soal waktu ya? Iya, waktu. Oke. Terus hal-hal apa saja yang Ibu merasa puas dengan kegiatan kemarin itu? Terus hal apa saja yang Ibu masih anggap perlu diperbaiki? Mungkin kalau yang saya merasa puas, mereka sudah sebagian besar sudah berani mengungkapkan pendapatnya, bisa berargumentasi maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang kurang itu dari segi alat peraga, mungkin dari bahan bacaan yang saya sajikan, mungkin juga bahan bacaannya itu terlalu panjang mungkin, jadi mereka kadang susah untuk menganalisa dari bacaan atau artikel tentang sampah. Pertanyaan selanjutnya, dari pengamatan Ibu, apakah kompetensi yang kita sepakati pada saat kemarin itu sudah tercapai?
tujuan pembelajaran? Alhamdulillah untuk sebagian besar kompetensinya sudah tercapai. Ya, begitu juga yang saya lihat kemarin, karena pada saat praobservasi saya juga mencatat Ibu, ya, apa yang kita inginkan, kita sepakati pada saat praobservasi itu sudah, yang terutama Ibu menitik beratkan kepada bagaimana siswa itu aktif dalam diskusi, terus mereka berani mengungkapkan pendapat, ya. Salah bukan menjadi masalah. Ya, salah bukan jadi masalah itu ya kemarin ya. Ya. Oke, terus berani. Iya, betul berani. itu yang menanamkan jiwa berani berbicara itu. Terus selanjutnya Bu Guru, apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran kalau menurut Bu Guru selama ini pada saat kemarin itu observasi? Jadi kesulitannya itu dari yang LKPD yang saya buat itu mungkin belum membedakan karakteristik siswa yang gaya belajarnya. Mungkin ada yang mungkin saya perlu menyajikan, kalau yang misalnya dari visual mungkin disajikan gambar, dari AUI yang belajar auditori mungkin saya bisa kasih video. Ternyata kemarin kan hanya sekedar bacaan artikel yang mereka identifikasi. Jadi mungkin dalam LPP saya itu belum ada kelihatan yang menggunakan karakteristik cara belajar siswa. Itu yang masih. Itu kan dari kesulitan yang Ibu rasakan dari segi siswa. Nah, kalau dari segi Ibu sendiri ketika proses pembelajaran kemarin Pak, apa yang Ibu rasakan sulit nih? Gitu. Yang kalau dari segi saya itu mungkin menyusun RPP yang bisa membedakan LKPD yang berbeda untuk siswa dengan gaya belajarnya masing-masing. Menyusunnya itu perlu belajar. Diferensiasi. Ya, jadi RPP diferensiasi itu yang mungkin masih kesulitan saya untuk menyusunnya seperti itu. Jadi masih jadi satu. Oke, baik. Nah, dari tantangan yang Ibu hadapi itu kira-kira apa yang menjadi solusi atau alternatif yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Solusi yang mungkin bisa saya lakukan, saya belajar lagi dengan rekan sejawat atau bisa baca artikel-artikel atau melihat-lihat LPP yang sudah ada, dengan belajar kembali dengan teman-teman yang mungkin sudah bisa menerapkan LPP berdiferensiasi. Oke, baik. Terus selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan observasi kita? Ya, hal yang saya dapatkan itu yang pertama mungkin kompetensi saya, mungkin saya bisa mengukur kompetensi saya. Ya, ternyata saya masih kurang, perlu banyak belajar lagi. Ya, yang kedua mungkin siswa lebih akan ditingkatkan lagi untuk lebih banyak bekerja dalam kelompok daripada berindividu. Jadi metode-metode pembelajaran yang lebih kepada membangun siswa untuk lebih bekerja sama. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, kegiatan pasca observasi kita ini, nah untuk rencana tindak lanjut Ibu Guru ini berikutnya itu seperti apa? Tindak lanjutnya mungkin saya akan menggunakan, setelah bisa menyusun RPP diferensiasi, mungkin saya bisa membandingkan lagi nanti dengan metode yang sebelumnya yang saya lakukan, apakah akan lebih peningkatannya lebih lagi atau tidak. Baik, terima kasih Bu, saya rasa sudah cukup ya. Semoga kegiatan kita ini bisa mendapatkan pelajaran baik itu untuk Ibu dan saya sendiri ya, yang dimana nanti kita bisa saling mengisi ke depannya ya. Nah, untuk sebelum saya tutup mungkin ada masukan Pak Menjadi Praktik. Baik, terima kasih. Ini luar biasa sekali diskusi kita pada saat ini terkait proses pembelajaran. Namun ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa ya. Mungkin kita juga sebagai guru jangan pernah takut untuk melakukan atau menerapkan teknik coaching pada siswa kita agar mampu menumbuhkan semangatnya dalam melaksanakan proses pembelajaran.
ini coaching ini bukan hanya kita terapkan pada teman sejawat saja, namun juga bisa kita terapkan pada siswa-siswa kita, sehingga mereka memiliki dan mampu menguatkan motivasi intrinsiknya mereka sendiri, motivasi yang muncul dari dalam, sehingga mereka tertarik untuk melakukan proses pembelajaran secara terus-menerus, sehingga nanti pada akhirnya proses pembelajaran itu akan lebih bermakna bagi siswa itu. Mungkin itu saja masukan dan pendapat dari saya. Terima kasih Pak. Baik, para penonton yang mungkin lagi menonton video saya, itu kegiatan pasca observasi kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.